Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Seperti biasa di minggu-minggu sebelumnya dan di minggu sekarang kita juga akan membahas mengenai dinamika yang terjadi dalam ruang kelas mata kuliah public speaking. Namun sebelum itu alangkah baiknya kita sama-sama berdoa untuk meminta kelancaran aktivitas kita di hari ini dan seterusnya, dan jangan lupa untuk mendoakan guru-guru kita, khususnya dosen kita dalam mata kuliah public speaking, yaitu Bapak Adi, dimanapun beliau berada, keberkahan dan keselamatan selalu menyertainya. Pun untuk kita, keberkahan dan keselamatan dari Allah menyertai kita. Al-Hadiniyah ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Selesai teman-teman. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas topik yang cukup hangat diperbincangkan di kalangan mahasiswa, di kalangan teman-teman yang mencoba berusaha untuk menampilkan hal terbaik ketika berpublic speaking. Jadi stay tune, kita akan mulai, dan siapkan pena untuk mencatat hal-hal kecil yang semoga di kemudian hari bisa membantu dan teman-teman bisa mempraktikannya dengan baik. Nah teman-teman, apakah kamu pernah merasakan gemetar, lupa materi, atau bahkan ingin kabur saat harus berbicara di depan umum? Nah teman-teman, ternyata itu adalah salah satu tanda dari demam panggung yang kita alami. Demam panggung merupakan perasaan cemas atau panik yang muncul saat seseorang harus tampil di depan banyak orang. Ini bukan hanya soal gugup, tapi mempengaruhi pikiran, emosi, dan fisik. Gejala fisik yang muncul akibat demam panggung yaitu detak jantung yang terasa sangat cepat, suara bergetar, lutut lemas, mual, mata berbinar. Tubuh kita merespons stres dengan berbagai cara, dari detak jantung yang meningkat, rasa mual, dan keinginan untuk pingsan. Di dalam kepala terjadi kekacauan, pikiran tersumbat, kalimat terputus, bahkan materi yang sudah kita hafal pun bisa saja hilang. Itu merupakan gejala mental yang disebabkan oleh demam panggung. Sedangkan gejala emosional yang muncul yang diakibatkan oleh demam panggung adalah kita bisa merasa malu, merasa tidak mampu, dan kehilangan kendali diri. Pada umumnya, demam panggung ini bisa dipicu oleh faktor perfeksionis, rasa takut dihakimi, atau bisa juga disebabkan karena minimnya persiapan. Namun tidak usah risau teman-teman, karena ada cara mengatasinya agar kita mampu menaklukkan panggung, mampu mengontrol audiens dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah lakukan persiapan sebaik mungkin. Yang kedua, sadari bahwa gugup itu normal. Dan yang ketiga, latihan. Selanjutnya, gunakan self-talk positif seperti kata-kata saya bisa, saya siap, saya mampu, saya akan menunjukkan yang sesempurna yang saya bisa. Dan jangan kejar kesempurnaan, dalam artian teman-teman harus fokus pada pesan, bukan pada penilaian orang lain. Nah, demam panggung juga bisa diatasi. Kuncinya adalah keberanian untuk mencoba dan kesadaran bahwa semua orang pernah merasakan hal yang sama, contohnya demam panggung. Nah, teman-teman, jangan malu untuk berbicara karena suara teman-teman sangat berharga. Selain materi yang dipaparkan oleh kelompok 2 tadi yang sudah saya bahas, ada 2 public speaker kita yang berkesempatan tampil di depan kelas. Yang pertama adalah Yesi Arba. Yesi ini menyampaikan pesan dakwah yang sangat luar biasa, mengingatkan kita pada pentingnya 5 hal yang belum terjadi sebelum yang 5 hal akan datang, yaitu sehat sebelum sakit, hidup sebelum mati, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada Siti Fadriati Aulia. Siti ini menjadi seorang reporter berita yang meliput keadaan, suasana, dan kondisi di dalam ruang kelas mata kuliah public speaking. Siti menyapa dosen, Siti menyapa mahasiswa, dan mereview berbagai fasilitas yang ada di kampus, khususnya di ruang kelas mata kuliah public speaking. Dan menariknya, Siti ini
menjelaskan secara detail, jadi mahasiswa juga tercerahkan, memberikan pencerahan kepada mahasiswa bahwasanya fasilitas itu bisa digunakan sebaik mungkin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.